Konflik Suriah telah beralih ke arah wilayah barat Laut Idlib, di mana persiapan pemerintah Bashar al-Assad untuk serangan yang didukung Rusia telah memicu tekanan diplomatik Turki agar serangan dibatalkan. Serangan besar di Idlib, rumah bagi sekitar 3 juta orang, diyakini akan menjadi pertempuran mematikan dan lebih besar daripada pertempuran sebelumnya, yang kini telah menewaskan ratusan ribu orang sejak 2011. Serangan ke Idlib juga merupakan hambatan terbesar kampanye militer Assad, sebab Turki memiliki pengaruh terhadap milisi di Idlib, di mana pemberontak bersenjata berat dan termasuk jihadis yang memiliki semangat tempur tinggi. Berikut sejumlah fakta yang perlu diketahui tentang Idlib, mengapa Idlib sangat penting bagi rezim Bashar al-Assad. Idlib diduduki oleh berbagai faksi pemberontak. Yang paling kuat adalah Tahrir al-Sham, sebuah kelompok-kelompok Islam yang bergabung dan didominasi oleh mantan milisi Front al-Nusrah, yang berafiliasi dengan Al-Qaeda hingga 2016. Ada kelompok Islamis dan kelompok lain yang berjuang di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah, yang didukung Turki, dan kini mereka bertempur dengan Panji Front Nasional untuk Pembebasan. Idlib juga merupakan surga utama terakhir bagi para jihadis asing yang datang untuk berperang melawan pemerintah Assad yang dipimpin Alawid. Perkiraan jumlah gerilyawan bervariasi. Utusan PBB untuk Suriah mengatakan ada sekitar 10.000 pejuang al-Nusrah. Sumber pemberontak mengatakan jumlah keseluruhan pemberontak mencapai puluhan ribu. Bashar al-Assad ingin merebut setiap jengkal tanah Suriah, yang secara militer sudah berada di atas angin. Menghancurkan pemberontak Idlib akan membawanya lebih dekat ke kemenangan total, membantu mengamankan Aleppo dari serangan dan membuka jalan ke wilayah pesisir dan Damaskus. Untuk Rusia, yang telah mendukung Assad sejak 2015, pejuang asing di Idlib menjadi perhatian besarnya. Presiden Vladimir Putin mengatakan setidaknya 9.000 orang dari bekas Uni Soviet telah pergi ke Suriah untuk bertempur di bawah bendera ISIS atau kelompok ekstremis lainnya. Merebut Idlib akan mengamankan pangkalan udara Rusia di Provinsi Latakia dari serangan pesawat drone. Bersama dengan wilayah yang berdampingan di utara Aleppo, Idlib menjadi kantung terakhir bagi oposisi di Suriah. Para aktivis pemberontak dan aktivis anti-Assad telah mundur ke Idlib setelah sebelumnya menyerahkan bekas wilayah mereka ke pasukan Assad. Di luar barat laut, oposisi Assad tidak punya tempat lain untuk pergi selain diasingkan. Setengah dari 3 juta orang di Idlib mengungsi dari bagian lain Suriah. Amerika Serikat telah menggambarkannya sebagai tempat pembuangan bagi orang-orang dari tempat lain di negara tersebut. Turki keberatan karena sudah menampung 3,5 juta pengungsi Suriah dan ingin mencegah masuk pengungsi lain ke wilayahnya. Turki, yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua NATO, baru-baru ini memperkuat 12 pos militer yang dibentuk di Idlib berdasarkan perjanjian dengan Rusia dan Iran. Pasukan Assad jarang bertempur atau terlibat konflik senjata dengan tentara negara lain dalam perang Suriah.
Pemberontak mengatakan Turki baru-baru ini meningkatkan pasokan senjata untuk pemberontak di Idlib. Sebaliknya, negara asing yang memusuhi Assad tidak melakukan apapun untuk menghalangi kampanye militer untuk merebut wilayah barat daya dekat Yordania dan Israel. Jumlah dan kekuatan pemberontak di Idlib terlihat dari mahalnya operasi militer yang dilancarkan Assad. Gerilyawan diduga memiliki rudal anti-tank dan anti-pesawat. Tidak seperti banyak daerah lain yang direbut oleh Assad, wilayah barat laut ini tidak melemah karena tidak dikepung pemerintah selama bertahun-tahun. Iran menyampaikan kekhawatiran tentang resiko bencana kemanusiaan dan berusaha untuk mencegahnya. Para diplomat barat mengatakan Rusia dan Iran, yang menyediakan sumber daya militer bagi Assad, menduga tidak memiliki pandangan yang sama terkait bencana kemanusiaan. Iran mengatakan mereka tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah ini, yang bertentangan dengan keinginan Rusia. Jadi kami melihat beberapa perbedaan yang hingga kini belum kita saksikan karena mereka cukup erat, kata seorang diplomat Eropa. Ini sangat penting terutama karena rezim sangat ingin maju terus, tetapi kita akan melihat berapa lama serangan ini ditunda. Para diplomat barat memperingatkan bahwa tidak jelas apakah Garda Revolusi Iran, yang telah menjalankan misi perang Iran di Suriah, memiliki pendapat lain dengan pemerintah Iran terkait serangan di Idlib. Negara barat tidak secara langsung mendukung pemberontak Idlib, namun mereka menentang serangan pemerintah Assad ke Idlib. Amerika Serikat mengatakan ada bukti pasukan pemerintah sedang mempersiapkan senjata kimia menjelang serangan. Gedung Putih telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan menanggapi dengan cepat dan penuh perhatian jika pasukan pemerintah menggunakan senjata kimia di Idlib. Damaskus menyangkal memiliki atau menggunakan senjata kimia. Duta Besar Inggris mengatakan para jenderal Suriah akan dimintai pertanggungjawaban oleh komunitas internasional untuk serangan besar yang menyebabkan korban sipil massal. Status Idlib sebagai tempat berlindung bagi militan yang terkait dengan Al-Qaeda juga menjadi perhatian bagi Amerika Serikat, yang sebelumnya telah meningkatkan serangan pesawat drone di wilayah Idlib. Erdogan telah menyerukan operasi kontraterorisme internasional di Idlib, di mana pemberontak yang dianggap moderat oleh Turki akan ambil bagian. Rusia menyebut gerilyawan di sana seperti sebuah bisul bernanah yang harus dimusnahkan. Setiap kesepakatan yang memberikan sebagian atau seluruh Idlib di bawah kendali Turki akan menjadi ancaman bagi Assad. Saya tidak melihat solusi yang praktis. Pihak Suriah sangat tidak sabar, kata seorang diplomat. Perang di Idlib tidak akan mengakhiri perang Suriah karena banyak wilayah akan tetap di luar jangkauan Assad. Di luar Idlib, para pemberontak masih bisa menemukan tempat perlindungan di utara Aleppo. Kelompok anti-Assad juga memiliki basis di daerah di perbatasan Irak, beroperasi di samping koalisi pimpinan Amerika Serikat. Sebagian besar Suriah Utara dan Timur tetap di luar kendalinya. Wilayah ini kaya minyak, air dan lahan pertanian, dikuasai oleh pejuang yang didominasi Kurdi yang didukung oleh pasukan Amerika Serikat.
Namun Kurdi tidak bermusuhan dengan Bashar al-Assad dan mereka menginginkan otonomi di Suriah, yang ditolak oleh Assad dan perang diragukan surut meskipun Idlib direbut rezim Assad.